Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali dalam acara SOS kali ini dengan saya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang baik, Bapak yang selalu mengasihi setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini kami belajar bersama-sama firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, yang layak untuk direnungkan dan dinikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu dan yang akan mengurapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul menikmati terang di tengah kegelapan. Di dalam Mazmur ayat 112, pasal 112 maksud saya ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat ini sungguh luar biasa. Dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi siapa? Bagi orang benar, yaitu orang yang selalu mengikuti akan kehendak Tuhan dan yang mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dan pengasih, yaitu orang yang penuh kasih kepada Tuhan dan kepada sesamanya, serta penyayang, orang yang adil. Bapak Ibu sekalian, dikatakan kejadian yang kita alami saat ini paling cocok digambarkan dengan situasi dunia saat ini adalah tentang tulah Tuhan yang terjadi, yaitu tulah ke-9 yang turun atas bangsa Israel di zaman Musa. Di Keluaran 10 ayat 21 dan sampai 23 dikatakan, gelap gulita meliputi seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Jadi gelap gulita itu keadaannya gimana? Keadaan waktu itu adalah orang tidak bisa melihat sesamanya, sekelilingnya. Dan yang kedua, orang tidak bisa bangun karena terlalu gelap saat itu. Saat itu tidak bisa melihat keadaan di sekelilingnya. Akan tetapi sungguh luar biasa, Tuhan membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saat itu bangsa Israel adalah umat kesayangan Allah. Dan di tempat bangsa Israel itu ada terang di tempat kediamannya. Jelas ini adalah satu jenis terang yang supranatural, yaitu secara khusus yang dikaruniakan Tuhan buat umatnya. Karena itu siapakah kita saat ini? Kita adalah keturunan Abraham dan Israel rohani. Kita juga memperoleh kasih karunia Tuhan untuk tetap menikmati terang Tuhan dalam kondisi dunia yang gelap saat ini. Dunia boleh ada dalam kegelapan, tetapi terang kemuliaan Tuhan itu justru terbit di dalam kita, di dalam kondisi yang saat ini sedang gelap. Banyak jemaat bersaksi justru di dalam kegelapan, di dalam masa pandemi, di dalam keadaan yang krisis, mereka mengalami mujizat Tuhan. Karena kuasa Tuhan, terang Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Pada waktu kita tahu bahwa pada waktu bangsa Israel ada di Mesir, Bapak Ibu Saudara, mereka membutuhkan keajaiban-keajaiban. Tuhan menyatakan satu keajaiban dan beberapa keajaiban yang lain. Pada waktu itu bangsa Israel lagi mengomel. Dia keluar dari Mesir, mereka tidak bisa makan daging. Tetapi Tuhan mengirim, Tuhan memaksakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu tahu bahwa bangsa Israel dikirim oleh Tuhan burung puyuh sampai mereka makan dengan kenyang. Bahkan sampai muntah-muntah karena kebanyakan daging yang mereka makan waktu itu. Kalau kita ketahui bahwa karakteristik
dari burung puyuh. Burung puyuh itu bisanya cuma terbang 90 cm. Tetapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa paksa untuk burung puyuh itu bisa melintasi samudra, lautan, untuk memberkati bangsa Israel. Dan tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau supaya memberkati kita sebagai orang-orang Israel rohani. Tuhan bisa memaksa apapun juga untuk bisa memberkati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu ada satu kesaksian juga dari jemaat. Satu kali jemaat ini mempunyai sebuah rumah, dan rumah itu dalam kondisi yang kelihatannya sudah harus waktunya untuk direnovasi. Tetapi keluarga ini tidak pernah dia meminta kepada keluarganya atau kepada siapapun, walaupun dia sendiri belum mempunyai cukup uang untuk merenovasi. Tuhan bisa memaksa. Tuhan bisa memaksa mujizat itu terjadi untuk keluarga ini. Unik sekali. Satu kali si suami menderita, maksudnya kena sakit biasa ya, masuk angin. Nah, dengan cara demikian keluarganya itu bisa dipaksa oleh Tuhan untuk mengunjungi keluarga ibu ini. Ketika keluarga dari ibu ini, saudara-saudara dari ibu ini datang, mereka melihat, rumah ibu ini sebenarnya harus sudah saatnya direnovasi. Dengan demikian tergeraklah hati keluarga, saudara-saudara dari ibu ini, dan mereka merenovasi tanpa ibu dan bapak ini mengeluarkan 1% pun uang. Itulah mujizat yang Tuhan berikan kepada jemaat kami di tempat ini. Dan itulah sebabnya ayat rema hari ini menjadi jaminan bahwa kita orang yang dibenarkan dalam Kristus bisa tetap berjalan maju dalam segala kondisi dan keadaan. Saat dunia ini sedang terang, mungkin remang-remang ataupun gelap gulita sekalipun, kita bisa tetap maju karena kita mempunyai terang, yaitu Yesus Kristus yang menjadi terang di dalam hidup kita, dan kita terus bisa maju masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Karena itu, karena ada terang Tuhan di tengah kegelapan, yaitu Yesus Kristus, mari kita responi firman Allah, terus membangun saat ini pondok Daud yang ada di dalam hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus, yaitu puji-pujian, ucapan syukur yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Yang kedua, kita melayangkan wajah kita, tatapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu sumber terang di dalam dunia ini. Dan supaya yang terjadi dalam hidup kita benar-benar Tuhan menampakkan kuasanya, kemuliaannya, sehingga kita tidak tenggelam di dalam kegelapan, tetapi kita bisa terus melampaui segala kegelapan ini bersama Tuhan, sumber terang kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjangkan renungan hari ini, tetapi saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian yang saya sangat terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, tetapi Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil menjadi hal yang luar biasa di dalam hidup. Ada seorang koordinator kami, Imamat Rajani di Tulung Agung, mereka sudah merindukan sebuah rumah, memiliki rumah sendiri. Karena mereka hidup di dalam saat-saat ini di dalam pastori gereja Imamat Rajani di Tulung Agung. Mereka berdoa minta Tuhan supaya Tuhan memberikan sebuah rumah. Ketika mereka sudah melangkah, mereka mendp sebuah rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu kali mereka dengan dalam keadaan pandemi, mereka mendoakan. Ada seorang yang perlu didoakan karena mereka orang ini, mereka saudara-saudara, anak-anaknya dan saudara-saudaranya semua merelakan, mengikhlaskan seorang bapak ini bisa pulang ke rumah Tuhan. Tapi sudah lama didoakan tidak bisa pulang. Akhirnya karena tahu koordinator kami adalah gembala juga, diminta tolong untuk berdoa. Ketika mereka mendoakan melalui Zoom,
Bapak Ibu. Bukan secara bertemu gini, enggak. Tetapi melalui Zoom, mereka doakan. Tahu-tahu beberapa waktu kemudian, Bapak ini boleh pulang dengan tenang. Dan ketika itu secara mujizat, dari antara keluarga ini menanyakan kepada ibu koordinator kami, yaitu yang di Tulungagung itu, menanyakan, apa kamu sudah punya rumah? Oh belum, kami belum punya rumah, tapi kami sudah ingin punya rumah. Ketika itu singkat cerita, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang yang tidak kenal ini memberikan sebuah rumah, bukan rumah yang jelek, enggak, tetapi rumah yang jauh di luar pikiran mereka. Mereka diberikan rumah yang begitu indah. Saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang menggenapi firman-Nya, Dia bukan secara gampangan untuk memberikan kepada anak-anaknya yang tulus mengasihi Dia, anak-anaknya yang benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Saya percaya akhirnya koordinator kami, Imam Rajani di Tulungagung, yaitu Pak Joshua dan Lasma, boleh mendapatkan sebuah rumah yang luar biasa, yang besar, yang tidak pernah mereka pikirkan. Tetapi itu Tuhan berikan buat mereka yang tulus hatinya untuk melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan yang berjalan di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya percaya mujizat Tuhan bukan terjadi untuk dia aja, tetapi untuk kita semua, orang yang benar, yang mau hidup benar di dalam Tuhan, dan yang mempunyai hati yang tulus untuk mengasihi Tuhan dan menghormati Dia. Percayalah, firman Tuhan juga untuk kita. Pasti ada terang. Kita akan menikmati terang di tengah kegelapan kita, di tengah masalah-masalah kita yang kita alami. Percayalah, Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Firman-Nya iya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa saat ini supaya Bapak Ibu dikuatkan, supaya Bapak Ibu bisa menikmati juga janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap selamanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman-Mu itu ya dan amin. Buat setiap kami orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus mengasihi Engkau, orang-orang yang tulus mau melakukan segala apa yang Engkau perintahkan Tuhan di dalam firman-Mu. Karena itu berkati setiap kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, walaupun di dalam kegelapan, kami tetap percaya bahwa terang-Mu itu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan kami, dan Engkau sendiri yang akan memberikan mujizat kepada kami. Waktu kami tidak bisa memikirkan mujizat apa, tetapi Engkau sudah menyediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami semua dan berikan kami kesungguhan hati untuk terus Tuhan berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Mungkin mereka mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kegelapan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami akan terus Tuhan tuntun. Mereka akan terus berjalan melewati tahun-tahun yang gelap ini Tuhan. Bersama Tuhan kami akan melihat bahwa bangsa kami juga akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Biar gereja kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan boleh menikmati kasih Tuhan, boleh menikmati mujizat-mujizat Tuhan di dalam tahun-tahun yang gelap ini. Mereka terus disinari oleh kuasa terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa jemaat ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa, memiliki iman, menjadi orang yang benar, dan menjadi orang yang tulus hati mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di dalam program SOS berikutnya. Haleluya. Amin.